A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, wajib kalian atau wajib atas kalian berpuasa. Yang dimaksud puasa sini adalah puasa bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, artinya umat-umat sebelum umat Islam, bahwa puasa juga dibebankan kepada mereka. Lalu Allah katakan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa, artinya adalah pasti kalian akan bertakwa disebabkan oleh puasa Ramadan. Berapa hari? Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang berbilang, ya, yang bisa dihitung. Yang dimaksud adalah bulan Ramadan, sebagaimana ayat yang datang setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dia dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa namun mengganti pada hari-hari yang lain. Maknanya adalah syariat kita datang dengan kewajiban, kemudian apabila dia tidak bisa menegakkan kewajiban tersebut, maka datang udzur, keringanan-keringanan, ya, hingga akhir ayat ini Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang Allah inginkan kepada kalian adalah kemudahan, bukan kesulitan, bukan kesusahan. Ya, ini adalah dalil atas wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan, dalil dari Al-Quran. Adapun sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa thabata fis sahihain, dan telah sahih, ya, apabila disebutkan thabata bermakna sahih, yaitu setelah sahih. Fis sahihain berada di dalam dua kitab sahih, terdapat di dalam dua kitab sahih. Yang dimaksud adalah sahih Al-Bukhari dan sahih Imam Muslim. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas apa? Lima perkara. Yang pertama adalah syahadah alla ilaha illallah. Yang pertama adalah persaksian atau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis salah, lalu dia menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baita, wa sauma Ramadan, wa saumi Ramadan, haji ke Ka'bah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Islam dibangun di atas yang lima ini, dan ini yang disebut dengan rukun Islam, sebagaimana juga jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan Jibril, mal Islam, apa yang disebut dengan Islam? Al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu as-salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, sama. Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lalu engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan apa? Berhaji jika kamu mampu melakukan perjalanan ke sana. Oleh karenanya ini termasuk bagian dari rukun-rukun Islam. Akan kita baca nanti syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman, barang siapa yang berbuka sehari saja, min Ramadan, dari bulan Ramadan, bila udhrin, tanpa ada alasan, ya, artinya dia berpuasa
tanpa ada uzur yang dibolehkan oleh syariat, sebagaimana tadi kita katakan pada ayat bahwa yaitu kewajiban berpuasa adalah bagi orang yang tidak mempunyai uzur. Adapun uzur bagi orang yang tidak berpuasa yang dibolehkan oleh syariat, pertama apa? Sakit. Yang kedua safar. Yang ketiga apa lagi? Ya, haid, nifas. Ya, kemudian yaitu orang yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup berpuasa, dan termasuk juga di sana adalah ibu yang hamil atau yang sedang menyusui yang dia tidak sanggup untuk melanjutkan puasanya. Ini adalah uzur yang diperbolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Ya, barang siapa yang berbuka selain daripada uzur-uzur yang disebutkan, maka kata Nabi yang mulia SAW, lam yaqdihi siyamud dahar, maka puasa setahun penuh pun tak akan bisa menggantikan. Paham maksudnya? Yaitu puasa sepanjang tahun pun tidak bisa menggantikan sehari yang ia tinggalkan pada bulan Ramadan tanpa uzur. Wa in shamahu, walaupun dia itu berpuasa, artinya berpuasa pada bulan setahun penuh. Hadis ini ya dinyatakan hadis dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tetapi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif di dalam Dhaiful Jami'. Ya. Namun Al-Imam Az-Zahabi menguatkan hadis ini sehingga dia terapkan atau dia letakkan di sini untuk menguatkan permasalahan. Baik. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu bahwa Nabi yang mulia SAW dia bersabda, ural Islam wa qawaidud din thalath. Ya, bahwa buhul Islam dan pondasi-pondasi agama ini itu ada 3. Ya, saya ulang, bahwa buhul Islam serta pondasi-pondasi agama ini ada berapa? 3. Yang pertama adalah syahadah alla ilaha illallah, yaitu persaksian tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, wassalah wassaumu Ramadan, kemudian salat serta berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, faman taraka wahidatan minhum fahuwa kafir, barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara yang 3 ini, maka dia telah kafir. Na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah lindungi kita darinya. Ini kata Imam Az-Zahabi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ya, dan juga dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin di dalam silsilah ad-dhaifah wal mawdu'ah, hadisnya juga dhaif. Ya, tetapi oleh Imam Az-Zahabi mensahihkan hadis ini, dan juga dihasankan oleh Al-Haythami dan juga Al-Imam Al-Mundhiri. Ya, kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, mungkin tidak ada di buku. Ya, hanya tambahan. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, saumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, huwa ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bitarkil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubish syam. Beliau mendefinisikan puasa Ramadan yang dimaksud adalah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Meninggalkan makan, minum serta berhubungan badan, ya, suami dengan istri atau dengan siapapun, min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar. Fajar yang dimaksudkan di sini adalah fajar shadiq, karena fajar ada 2, ada yang kadzib dan ada yang shadiq. Tetapi yang dimaksud adalah fajar shadiq yang dengannya yaitu tanda masuknya waktu salat subuh. Sampai kapan? Ila ghurubi asyam, sampai terbit atau tenggelamnya
matahari sebagai pertanda yaitu masuknya waktu salat maghrib. Ini yang disebut dengan yaitu puasa Ramadan. Jadi kalau apabila disebutkan apa definisi yaitu puasa Ramadan, maka seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, yaitu beribadah dengan meninggalkan makan dan minum serta berhubungan badan, yaitu mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Kalau kita boleh tambahkan, yaitu ditambahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hadza huwa siyam, kata beliau, inilah puasa, yaitu an yata'abbadal insanu lillahi bitarki hadhil asya', yaitu seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semuanya itu. Ya, sebagaimana keterangan-keterangan yang biasa kita sampaikan pada bulan Ramadan, ya, hal-hal yang disebut dengan makan, hal-hal yang disebut dengan minum, pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang dapat memakruhkan puasa seorang, atau hal-hal yang mubah yang boleh dilakukan oleh orang puasa, dan ketentuan yang sangat rinci yang biasanya kita sampaikan menjelang Ramadan atau pada bulan Ramadan, yang tidak perlu kita rinci pada sekarang ini. La yatrukaha 'alal 'adah au min ajlil badan. Ya. Yang mana dia meninggalkan makan, minum serta berhubungan badan itu bukan karena kebiasaan, tetapi dia tinggalkan karena apa? Karena beribadah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Au min ajlil badan, dan bukan pula karena dia ingin diet umpamanya, ya, bukan. Sebagaimana seorang yang ingin diet sehingga dia enggak makan hingga pagi sampai sore, tapi tidak meniatkan puasa, apakah disebut dengan puasa sesuai dengan istilah syariat? Tidak disebut dengan puasa. Sama halnya dengan orang yang mandi, terjun ke dalam, ya, kolam renang, lalu setelah itu dia cuci mukanya, tangannya, dia gosok kepala sama kakinya tanpa meniatkan wudu, apakah dia berwudu? Tidak. Oleh karenanya al-a'malu innamal a'malu bin niat, bahwa amalan itu tergantung dengan niatnya. Apabila dia niatkan yaitu tidak ada niat untuk berpuasa, hanya kebiasaan, ya, atau hanya untuk menurunkan berat badan, falaisa bisiyam, maka itu tidak dikatakan puasa. Walakinnahu yata'abbad lillahi bidzalika, tetapi baru dia dikatakan itu ibadah apabila dia niatkan itu untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yumsik atau yamsiku 'anit ta'am wasyarabi wan nikah. Dia tahan dari makan, minum, dan dari berhubungan dengan suami atau berhubungan dengan istrinya. Wa kadzalika sairul muftirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. Demikian segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, seperti kita sebutkan hal-hal yang semakna dengan makan, hal-hal yang semakna dengan minum, ya, pengganti makan dan minum ini juga termasuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti apa? Impus ataupun suntik yang sifatnya adalah pengganti makanan atau pengganti minuman, maka ini juga termasuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Min hilali Ramadan ila hilali Syawal, dimulai dari hilal Ramadan, artinya ketika terbit atau ketika munculnya hilal pada bulan Ramadan, dan sampai terakhirnya adalah selesainya apabila muncul hilal Syawal. Oleh karenanya harinya mungkin berapa hari? 29 atau mungkin 30 hari. Wasiyamu Ramadan ahadu arkanil Islam. Puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Disebut rukun adalah sesuatu yang kokoh dari sebuah bangunan. Oleh karenanya disebut dengan rukun Islam, itulah yang mengokohkan Islamnya. Ya, seperti kokohnya sebuah bangunan dengan apa? Tiang. Ya, oleh karenanya Ka'bah itu disebut ada rukun Yamani, ada rukun Syami. Ya, disebut dengan rukun bagian sudut Ka'bah itu yang menjadi penopang berdirinya Ka'bah. Itu disebut dengan rukun. Oleh karenanya rukun Islam adalah yaitu yang menguatkan Islam. Hadhihi manzilatuhu fi dinil Islam. Kata Syekh, inilah kedudukan puasa di dalam Islam. Ya, bahwa puasa Ramadan kedudukannya adalah termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Wa huwa fardun bi ijma'il muslimin, dan hukumnya jelas dia wajib fardu
atas kesepakatan seluruh kaum muslimin. Ya. Barang siapa yang mengingkarinya, bahwa dia mengatakan bahwa puasa Ramadan tidak wajib, maka dia telah kufur. Kenapa? Karena dia telah yaitu merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka hukumnya kafir, murtad, mukhrij anil millah. Ya, dia keluar daripada Islam. Walaupun dia hanya menganggap hukumnya hanya sunnah saja. Ya. Ataupun dia menganggap hukumnya boleh-boleh saja. Apalagi dia menganggap hukum puasa Ramadan haram, maka dia kafir. Berdasarkan firman Allah tadi kita baca pada surat Al-Baqarah ayat berapa? 184. Wa qala sallallahu